lagi sama aku, Karina. Buat yang baru nonton, selamat datang. Hari ini aku punya cerita. Dan sebelum aku mulai, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman semua. Menurut kalian, kalian bisa nggak sih lebih pintar daripada polisi kalau misalnya kalian ditangkap? Kalian terus di komen di bawah ya. Katanya sih, kebanyakan orang yang dipenjara padahal nggak bersalah itu adalah karena orang ini tuh terlalu maksain untuk membuktikan kalau dirinya itu nggak bersalah sama polisi. Padahal, sebelum ngobrol sama polisi, ada baiknya orang itu harusnya manggil pengacaranya. So, ini tips sih buat teman-teman semua. Kalau misalkan, amit-amit sih ya, kalau misalkan berusaha sama polisi, terus misalkan ditangkap jadi tersangka dan sebagainya, hal pertama yang harus dilakuin adalah panggil pengacara. Dan biasanya sih kalau misalnya kita nggak punya pengacara itu biasanya kita akan disediakan pengacara publik, dimana walaupun sebenarnya pengacara juga nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya at least pengacara membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dan katanya sih kadang-kadang orang yang ditangkap polisi itu kayak dipaksa untuk mengaku kalau misalkan udah diinterogasi lebih dari 16 jam. Kayak bisa bayangin gak sih kalau orang tuh ditahan di ruang interogasi selama 16 jam, ya udah capek ngejelasin gitu, polisi nggak percaya terus, ya udah akhirnya orang tuh kayak terpaksa mengaku padahal mereka nggak bersalah sama sekali. Kasus yang kali ini kita anggap aja terjadi di Indiana. Ada bapak-bapak yang bakalan kita sebut sebagai John. Bapak-bapak ini punya dua orang anak perempuan. Yang pertama itu udah SMA, udah gede ya. Yang kedua itu masih SD, jadi jauh lah ya umurnya. Dan bapak-bapak ini juga punya istri yang sangat cantik, yang sayang keluarga. So, bisa dibilang ini seperti perfect family, ya nggak sih? Si anak yang SMA ini kita sebut aja namanya Megan. Nah, Megan ini, dia kan udah SMA tuh. Akhirnya si Megan itu izin sama kedua orang tuanya untuk ikutan acara camping anak SMA lah ya gitu. Nah, di tempat camping itu ada dua anak cowok yang nyebelin banget. Kita sebut saja si cowok yang satu ini adalah Jack. Dan si Jack ini punya ide sama temennya, bilang, gimana kalau misalnya kita pasang kamera di toilet cewek. Dan akhirnya dipasanglah tuh kamera handphone di toilet cewek, yang dimana tiba-tiba Megan masuk ke toilet itu dan dia mandi di toilet itu. So, ini Megan tuh sama sekali nggak tahu, Megan tuh nggak sadar sama sekali kalau ada kamera di sana gitu menangkap. Setelah toilet lumayan sepi, si Jack kembali ke toilet untuk mengambil handphonenya, dan bener aja Jack dan temannya ngelihat rekaman Megan yang lagi mandi. Aduh, ini nyebelin banget sih. Jangan dicontoh ya pokoknya. Sebulan kemudian setelah acara camping itu selesai, Megan menerima SMS dari Jack yang bilang, dimana Jack itu nanyain sama Megan alamat rumahnya di mana. Megan kan nanya kan, untuk apa nanyain alamat rumah aku gitu. Dan Jack bilang, ini ada yang mau aku tunjukin, ini tentang kamu Megan. Dan Megan jadi kepo dong, apaan yang mau ditunjukin gitu kan. Akhirnya Megan pun ngasihin alamat rumahnya ke Jack. Dan Jack pun datang ke rumahnya menggunakan mobil mewah berwarna kuning milik ibunya. Dan by the way, ibunya Jack itu adalah seorang kepala polisi, yang dimana di kota itu tuh memang terkenal kalau polisinya itu sedikit korup. Dan setelah Jack masuk ke rumahnya Megan, Jack langsung menunjukkan rekaman itu ke Megan. Dan di sana Megan shock dong, kayak marah, kesel, terus malu, terus tapi tuh bingung kayak harus gimana gitu kan. Terus Jack bilang, Jack mengancam akan menyebarkan video itu kecuali kalau Megan mau berhubungan badan dengan dia malam itu juga. Ini bikin Megan kayak bingung dan takut dan serba salah gitu loh, harus kayak gimana. Dan akhirnya setelah Jack bilang kayak itu, Jack pun pergi pulang. Dan kalau misalkan kalian jadi Megan, apa yang bakal kalian lakuin? Kalian sus di komen di bawah ya. Kalau misalkan aku sih, mungkin aku bakalan minta jaminan gitu loh sama Jack. Kayak ada jaminan nggak, misalkan aku bakalan set tempat dimana aku udah simpen kamera tersembunyi juga. Dan kayak ngeprank gitu loh. Kayak aku bakalan nyuruh Jack masuk ke kamar, terus nyuruh dia siap-siap, dan itu direkam sama kamera. Terus aku bakalan ngelempar ular ke kasurnya biar si Jack digigit ular aja tuh sekalian. Nah, kalau kalian kira-kira bakal kayak gimana? Kalian tulis di komen bawah ya. Nah, malamnya bener aja Jack tuh datang lagi ke rumahnya Megan dengan mobil yang sama, mobil kuning yang mewah itu. Dan Jack menyelundup lewat garasi gitu. Taunya Jack melihat Megan dengan ibunya gitu. Terus si Jack ini yang dengan nyebelinnya, dengan songongnya, dia bilang, wah, apa nih? Buy one get one ya? Kurang ajar gak sih, gak sopan banget sama ibunya. Terus akhirnya ibunya Megan tuh kayak memohon-mohon gitu sama si Jack, kayak tolong dong Jack, jangan sampai kayak gini gitu, jangan nyebarin video anak saya gitu, tolong, maaf banget, maaf kalau bisa dihapus aja. Nah, pada saat itu ayahnya
ayahnya Meghan itu lagi dinas keluar kota gitu loh. So di rumahnya tuh cuma ada ibunya Meghan dan juga adik yang masih SD itu. Pada saat itu posisinya si Meghan tuh ada di belakang si Jack itu. Dan Meghan berpikir kayak, wah ada tongkat tuh, wah aku bakalan mukul si Jack biar Jack jatuh, HP-nya jatuh, nanti HP-nya aku ambil, aku hancurin gitu. Dan akhirnya Meghan pun ngambil tongkat dan dia pukul Jack, dan Jack pingsan jatuh ke bawah. Dan jatuhnya soalnya kayak parah banget gitu loh. Terus pas diperiksa nadinya udah nggak ada, Jack udah nggak ada nadinya, nggak ada detak jantungnya. Dan dari sana ibunya dan Meghan pun panik, harus kayak gimana kan, bingung. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengubur Jack di halaman belakang rumahnya. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada tanggal 2 Oktober. Ini harus diingat nih, tanggalnya harus diingat ya teman-teman, tanggal 2 Oktober. Nah, besoknya tanggal 3 Oktober, ayahnya Meghan pulangkan ke rumah dari dinasnya. Dan dari sana istrinya dan juga Meghan pun cerita sama ayahnya apa yang terjadi, semua yang terjadi cerita sama ayahnya. Dan sana ayahnya tuh panik juga kan, harus gimana ini gitu, karena mobilnya Jack itu semacam diumpetin di garasinya, masih ada di garasinya Meghan gitu loh. Dan dari sanalah ayahnya mulai menyusun rencana. Padahal istrinya tuh sempet bilang sama suaminya kayak, gimana kalau kita lapor polisi aja kalau si Jack ini udah ngerekam diam-diam, udah kayak gini, udah kayak gitu. Terus kata ayahnya, yang bener aja, yang ada tuh kalian bakal ditangkap. Dan akhirnya tanggal 3 Oktober, hari itu juga ayahnya Meghan membawa mobilnya Jack ke San Francisco. Di perjalanan, ayahnya Meghan itu membeli handphone dengan merek yang sama handphonenya Jack. Jadi SIM cardnya Jack itu dicopot, dimasukin ke handphone yang baru. Udah gitu si handphone yang baru ini dilemparin ke truk yang lagi ngelewat antar kota gitu. So kalau misalnya polisi nanti ngelacak SIM card handphonenya ada di mana, itu bakalan ngelacak kalau handphonenya itu ada di luar kota gitu. So menurut aku ini adalah langkah yang cukup smart. Dan setelah itu, setelah nyampe San Francisco, si mobil kuningnya itu ditenggelamin ke danau. Setelah menghilangkan mobil yang ke dalam danau, si ayahnya ini membeli 4 tiket seminar. Jadi nggak hanya 1 tiket ya, dia beli 4 tiket seminar. Nah, mudah-mudahan kalian bisa nebak nih arahnya kemana. Selain itu, ayahnya juga membeli 4 CD seminarnya. Setelah itu, ayahnya Meghan ini membeli 4 porsi makanan di sebuah restoran di San Francisco itu. Setelah itu dia memutuskan untuk pulang naik bus. Tapi sebelum pulang naik bus, dia pergi ke ATM untuk ngambil uang. Yang dimana di ATM itu kan ada CCTV ya. Saat ngambil uang itu, si ayahnya tuh melihat ke CCTV kayak seolah-olah ingin menunjukkan wajahnya gitu loh ke CCTV. Habis ngambil uang, si ayahnya pun naik ke bus dan pulang ke rumahnya. Besok harinya, tanggal 4 Oktober, ini perlu diingat ya guys, ayahnya mengajak sekeluarga pergi ke San Francisco lagi naik mobil temannya. Perlu diingat banget ya detailnya. Nah, setelah itu mereka tinggal di hotel yang ada di San Francisco, yang dimana di sana tuh nggak ada CCTV dan juga nggak ada transaksi kartu kredit kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak semacam nggak mau meninggalkan jejak gitulah. Jadi mereka cuma membayar lewat cash. Dan di hotel itu si ayahnya tuh memperlihatkan CD atau DVD seminar yang dia beli kemarin gitu, biar ditonton sama anak-anaknya, biar ditonton sama istrinya. So biar mereka tuh dapat sedikit pengetahuan dari si seminar ini. Nah, mungkin kalian mikir kayak apa hubungannya gitu kan seminar ini sama kasus ini. Dan yang perlu kalian tahu nih, jadi seminar ini tuh dilaksanakan selama seminggu gitu. So kayak ada beberapa hari seminar yang dimana setiap harinya itu topiknya tuh beda-beda. Dan setiap kali setelah seminar itu selalu ada DVD yang dijual yang berisikan materi-materi seminar gitu kan. Setelah itu, si ayah dan si keluarganya itu pergi lagi ke tempat seminar itu untuk mengikuti seminar yang di hari itu juga gitu. Jadi dia membeli 4 tiket seminar lagi gitu untuk sekeluarga, dan mereka datang ke seminarnya langsung gitu. Jadi mereka waktu itu benar-benar menghadiri seminarnya, dan biar apa ya, biar si keluarga itu mendapatkan experience langsung tempat seminarnya, biar kayak kalau misalkan ya mereka bisa tahu detail-detail kecil lah, kayak misalkan di seminar itu ada toiletnya sebelah sini, orang-orangnya kayak gini, pembicaranya kayak gini dan sebagainya. Akhirnya besoknya tanggal 5 Oktober mereka pulang ke rumahnya menggunakan bis. Jadi si mobil temannya itu ditinggalin di, emang temannya tuh kayak punya rumah di San Francisco, so mobilnya tuh dianterin ke rumah temannya dan mereka pulang naik bus. Dan waktu naik bus, si ayahnya tuh ngobrol sama supirnya gitu loh, kayak papa tunggu sebentar, saya nggak bawa cash nih, bisa tunggu sebentar nggak, saya mau ke ATM mau ngambil uang cash. Terus kata supir busnya,
keluarga ini aneh banget, masa mau naik bus nggak bawa cash gitu kan. Akhirnya si ayahnya ini pergi, tapi dia nggak pergi ke ATM karena dia punya uang cash sebenarnya. Dan gak lama dia balik lagi ke bus dan lalu dia bayar ke supirnya. Selama di perjalanan mereka tuh selalu ngobrol sama orang-orang sekitarnya. So mereka tuh ngobrol sama supir bus, mereka ngobrol sama orang yang ada di sebelahnya, mereka ngobrol ke orang-orang yang ada di seminar waktu itu, mereka ngobrol ke orang-orang yang ada di restoran. Mereka juga datang ke restoran yang sama by the way, waktu tanggal 4 Oktober itu. So mereka tuh kayak bener-bener ngobrol ke orang sekitar dan mereka ceritain kayak, wah ini San Francisco bagus banget ya, gini pemandangannya, makanannya enak dan sebagainya gitu. Biar orang-orang yang mereka ajak ngobrol itu, akan mengingat wajah mereka. Biasanya nih orang-orang kalau misalkan ketemu sama orang asing itu nggak inget kapan-kapannya gitu, jam-jam berapanya, tapi mereka tuh biasanya selalu inget sama wajah orang asing yang diajak ngobrol gitu. Kayak ayahnya tuh kayak semacam ingin membrainwash orang-orang yang ada di San Francisco biar mereka tuh melihat keluarganya ada di San Francisco gitu. Dan ini akan membuat alibi untuk keluarga itu bahwa mereka itu nggak ada kaitannya dengan hilangnya Jack. Setelah itu mereka sekeluarga pulangkan ke rumah. Sementara ibunya Jack, yang dimana ibunya Jack itu adalah kepala polisi, otomatis dia kan nyariin anaknya nggak pulang-pulang nih, udah 2 minggu. Akhirnya si ibunya tuh kayak meriksa handphonenya Jack, meriksa bukan handphonenya sih, karena handphonenya kan udah hilang. Jadi si ibunya tuh nge-trace lah panggilan terakhirnya Jack itu ke siapa sih gitu. Dan akhirnya si ibunya Jack ini nemuin kalau ternyata Jack itu terakhir kali nelfon Megan. So bisa dibilang mungkin Megan adalah orang terakhir yang menemui Jack ya. Langsung si kepala polisi ini menangkap Megan dan juga sekeluarganya. Bener-bener kayak adiknya yang masih SD juga ditangkap gitu loh. Dan mereka dibawa ke kantor polisi. Dan di kantor polisi mereka berempat dipisahkan di 4 ruangan yang berbeda. Dan rata-rata sih sebenarnya si keluarga Megan ini bisa menjawab pertanyaan polisi ya, kecuali sama adiknya yang masih SD. Karena dia masih polos ya kan yang SD. Jadi dia tuh kayak bilang sama polisi, iya sih Pak, kita ke San Francisco, tapi kayaknya kemarin aku ngeliat Mama sama Megan mengubur sesuatu deh di halaman belakang. Nah dari sana polisi langsung was-was kan, apakah yang dikubur itu adalah Jack gitu. Dan akhirnya karena sebenarnya polisi tuh nggak punya hak ya untuk langsung meriksa rumah orang kecuali kalau ada surat geledah. Akhirnya polisi pun membawa sekeluarga Megan itu ke rumahnya untuk meriksa halaman belakangnya. Dong ya nggak sih, kayak aduh deg-degan banget dong pasti. Akhirnya polisi pun menggali halaman belakang rumahnya dan bener aja di halaman belakang rumah itu ada tulang, dan itu adalah tulang anjing. So itu bukan Jack. Pada saat itu nggak hanya polisi yang datang ke rumahnya Megan, karena itu juga ada wartawan di depan rumahnya. Karena ini kayak menggemparkan kota gitu kan, menggemparkan seisi kota. Karena anak kepala polisi hilang kan, otomatis pasti wilayah itu pasti gempar ya nggak sih. So setelah nggak terbukti, nggak ada Jack, nggak ada tanda-tanda ada Jack di sana gitu kan. Akhirnya si keluarga Megan dan juga ayahnya juga bilang sama wartawan kalau tolong kami diperlakukan secara tidak baik oleh para polisi ini gitu kan. Dan ini bikin wartawan pada marah, ini bikin media pada marah karena kayak wah ini keluarga tidak bersalah diberlakukan seenaknya sama polisi gitu. Dan akhirnya orang-orang tuh meminta untuk keluarga Megan dilepaskan aja karena nggak ada bukti apa-apa juga gitu. Sampai akhirnya bener aja keluarganya Megan, ayahnya semuanya dilepasin. Dan ya mau gimana lagi gitu, kalaupun let's say misalkan ditangkap dipaksain ya gimana gitu kan. Ada bukti tiket bus, ada rekaman CCTV ATM, ada saksi mata, supir bus, pelayan yang bilang kalau mereka memang ada di San Francisco. So akhirnya karena si ayahnya mikir kayak kasihan juga sih ini si ibu kepalanya ini, dia pasti kan butuh semacam closure lah ya, anaknya itu di mana gitu. Dan akhirnya si ayahnya Megan ini memutuskan untuk semacam ngasih kode lah ya ke si kepala polisinya ini dan bilang kayak don't wait for your son, jangan tungguin anak kamu gak bakalan pulang. Mereka berdua sama-sama tahu gitu, si kepala polisinya sama-sama tahu kalau keluarga ini sepertinya ada kaitannya dengan anaknya, dia nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Dan ya mereka sama-sama tahu, dan akhirnya si ibunya memutuskan untuk pindah keluar kota untuk memulai hidup baru gitu. Jadi dia udah nggak bisa hidup di sana lagi. Setelah itu Megan nanyakan sama ayahnya, loh Pak, tubuhnya Jack dipindahin kemana gitu kan, bukan terakhir kali kita kubur di halaman belakang. Dan ayahnya cuma bilang kamu nggak perlu tahu, ternyata sebenarnya tubuhnya Jack itu dikuburkan di sebuah tempat yang lagi dibangun gitu ya, dikuburin di sana. Dan kalian tahu nggak sih kalau itu tuh adalah
bangunan kantor polisi yang baru. Kantor polisi yang baru itu tuh dibangun di atas kuburannya Jake. Serem banget ya sih. Menurut aku sih si ayahnya tuh bener-bener jenius, tapi itu bukan tipe-tipe yang bakal dilakuin sama orang yang amatir, enggak sih? Kayak ayahnya tuh kayak berpengalaman. Dan ya tenang aja guys, ini tuh bukan kisah nyata ya. Jadi ini tuh adalah film India yang judul filmnya tuh Drishyam kalau nggak salah nyebut ya. Jadi itu adalah film guys. Calm down, oke? Okay? Dan mudah-mudahan kalian semua terhibur. Jangan lupa di komen, di subscribe, di share, di like. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.